Ya, pada materi kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang tindak lanjut ya, judul. Kan Anda sudah punya judul, tahap berikutnya adalah Anda harus menjelaskan fitur apa yang ada pada judul Anda ya. Maksudnya fitur itu contoh, misalnya pendaftaran siswa. Ya, pasti di namanya pendaftaran itu pasti ada input biodata, mungkin ada input register, mungkin dia akan melihat kapan ujian, dia akan ada fitur untuk melihat apakah dia lulus atau tidak. Itu yang sama saja dengan fitur. Nah, untuk menggambarkannya ya kita pakai notasi namanya use case ya. Tetapi yang saya minta nanti ini adalah use case yang sederhana saja, walaupun mungkin tidak sepenuhnya benar ya, tetapi use case ini saya pakai saja untuk menggambarkan apa fiturnya Anda ya. Ada banyak alternatif untuk membuat use case. Salah satunya adalah dengan aplikasi ya atau aplikasi online situs draw.io ya. Anda bisa pakai ini draw.io draw.io. Ini cuma alternatif ya. Anda mau pakai Word, Anda mau pakai yang lain itu boleh-boleh saja. Kemudian Anda bisa simpan, save. Ada banyak pilihan di sini. Saya pakai saja Google Drive. Anda bisa pakai yang lain. Ya, bisa disimpan di laptop sendiri. Ya, saya pakai Google Drive saja. Saya pilih folder. Lupa tadi di mana simpannya. Ya, enggak apa-apa. Ini contoh saja. Nah, kemudian ya kita ambil satu contoh kasus ya. Terkait dengan misalnya pendaftaran mahasiswa baru. Ya, pendaftaran mahasiswa baru lah. Pendaftaran siswa baru. Nah, program itu dari sisi sekarang itu kita identifikasi dua bagian. Ada namanya aktor, ya bisa diklik ini. Ada namanya nanti fiturnya apa. Kita bicara aktor dulu. Aktor dulu itu siapa saja yang terlibat dalam program kita. Untuk kasusnya Anda tentu aktornya, kalau kasus kita ini ya pendaftaran mahasiswa. Salah satu aktornya adalah ya tentu calon siswa ya. Calon siswa. Ini aktornya satu. Ya, apakah bisa 2, 3 tergantung kasus nanti. Nah, kita bicara fitur berikutnya. Nah, calon siswa itu nanti Anda bisa runut ya. Kemungkinan langkah pertama yang siswa lakukan adalah register dulu. Register. Ya. Kemudian apa lagi? Setelah register mungkin dia login. Nah, gitu. Register, login, kemudian apa lagi? Register, login, kemudian register, login, setelah register, login, kemudian isi biodata misalnya. Kenapa? Karena setelah login ada halaman nanti untuk memperbaiki datanya. Namanya siapa, alamatnya di mana, SMA-nya apa. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi, register, login, biodata misalnya. Isi biodata berikutnya adalah ya termasuk mendaftar ya, katakanlah termasuk mendaftar di sini. Setelah mengisi biodata, dia nanti akan memilih misalnya kalau jurusan tidak ya. Ya langsung daftar saja lah kalau begitu. Ya. Langsung daftar saja. Setelah isi biodata, otomatis sudah terdaftar. Katakanlah otomatis sudah terdaftar. Kemudian setelah itu mereka tinggal menunggu ujian, ya. Menunggu ujian. Kalau menunggu ujian berarti ada jadwal dan kapan dia ujian ya. Jadi maksudnya dia hari apa ujian di ruang berapa. Maka kita buat misalnya di sini kita tulis pembuatan jadwal.
ujian. Nah, pembuatan jadwal ujian. Siapa yang melakukan ini? Apakah mahasiswa yang akan buat jadwal? Tentu bukan, ya. Berarti barangkali ada aktor lain. Aktor lainnya itu adalah, ya, katakanlah admin sekolah. Katakanlah admin sekolah. Jadi kita bahasakan saja, ya, admin aja, ya, admin. Admin ini salah satu tugasnya adalah dia membuat jadwal ujian. Kemudian setelah buat jadwal ujian, calon siswa itu akan, ya, tentu mau melihat ujian. Setelah melihat ujian, admin lagi akan input, ya, akan input data kelulusan, ya, input data kelulusan. Setelah itu siswa itu akan melihat, ya, lihat data kelulusan. Ya. Jadi Anda harus bisa mengidentifikasi cara programnya Anda dari sisi aktor dan fitur. Ini belum jelas ini. Calon siswa mau apa? Makanya kita buat garis, ya. Kita buat garis. Kita buat garis dulu. Ini ada kita buat garis. Baik, kita lanjut, ya. Kita lanjut. Ini belum jelas, ya. Calon siswa melakukan apa, maka kita harus memasang garis. Bisa pilih panah ini, panah. Pastikan ini adalah simbol panah, ya. Ini, kemudian ganti ini, kalau belum, ganti dengan garis lurus. Nah, tinggal dihubungkan saja, diambil. Nah, kalau sudah ada simbol tangan itu bisa simbol segi 4. Ini dia. Lihat, ini ada tanda-tanda, dipertemukan saja, ini ada tandanya, kan? Sama dengan panah. Ini ada garis-garis, ada muncul, ya, diikutkan. Kalau sudah melengket itu melekat, kita bisa geser, bisa. Gitu. Jadi untuk hal yang sama ini Anda bisa lakukan pada yang lain. Pasang garis, hubungkan, seperti itu. Tambah lagi panahnya, pilih yang ini. Aduh. Pertemukan lagi dengan garisnya. Ini juga dipertemukan. Oke, ini kalau sudah bergeser, oke, bisa. Jadi silakan disambung hingga selesai, ya. Ya, saya persingkat, ya, tadi saya tidak perlihatkan semua tahapan untuk pemberian garisnya ini. Jadi Anda memasangkan garisnya, ya. Kalau sudah terpasang itu, kalau kita pindahkan objeknya ikut garisnya, ya. Nah, jadi intinya ini menggambarkan tentang aktor yang terlibat siapa saja, ya. Di sini ada calon siswa dan admin, kemudian mereka melakukan apa saja, ya. Jadi register, login, biodata, ujian, lihat data kelulusan. Sementara admin itu dia input jadwal ujian, kemudian input data kelulusan. Kalau bisa dirunut, ya, kegiatannya, jangan tiba-tiba belum apa-apa langsung input lihat data kelulusan, ya. Belum daftar tiba-tiba lulus. Jadi dirunut supaya kita bisa membaca, oh, seperti ini, ya, secara garis besar tentang apa yang Anda akan buat, seperti itu, ya. Tentang apa yang Anda akan buat. Baik, saya kira seperti itu untuk bagian pertama. Nanti kita lanjut di bagian kedua.